Baik, rekan-rekan semuanya, sebagaimana yang tersampaikan di Google Classroom Saudara, bahwa hari ini kita akan mendiskusikan topik baru, yaitu efisien market hypothesis atau diterjemahkan sebagai hipotesis pasar efisien. Nah, materinya sudah saya sampaikan di Google Classroom dan seperti PowerPoint yang saya share ya, teman-teman semuanya. Bentar, stop screen dulu. Hmm. Materinya seperti ini. Baik, sudah kelihatan ya, Mizana ya? Oke, boleh dibaca ini chapter berapa, Farah? Chapter 8. Chapter 8, yaitu tentang efficient market hypothesis. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang tadi saya katakan, yaitu hipotesis pasar efisien, yang mungkin kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Kira-kira demikian secara singkat. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan istilahnya. Yang pertama itu adalah random walk, yakni harga saham itu diasumsikan pergerakannya itu random, nggak ada arah. Jadi mungkin hari ini naik, besok turun, bahkan bukan harian lagi, tapi bisa detikan. Jadi hari ini misalnya sekarang jam 10 naik, nah, nanti jam 11 bisa jadi turun, jam 12 naik lagi, random, tidak terprediksi. Kira-kira demikian ya. Jadi yang pertama itu adalah random walk, yakni pergerakan harga saham itu sifatnya adalah random atau acak. Yang kedua adalah efficient market hypothesis. Jadi harga saham itu pergerakannya tergantung informasi yang disampaikan oleh emiten. Jadi kalau misalnya emiten atau perusahaan menyampaikan informasi kepada publik tentang akan melakukan ekspansi perusahaan. Nah, nanti pasar akan merespon tergantung dari informasi yang disampaikan. Kalau informasi itu adalah informasi yang positif, maka harga saham akan naik. Karena kan misalnya perusahaan akan membagikan saham, akan membagikan dividen. Nah, pasar kan senang nih, pasar senang. Atau memegang saham akan senang. Oh, beli nih sahamnya gitu. Siapa tahu dividennya gede, atau mungkin perusahaan ingin melakukan ekspansi, beli saham nih, karena dimungkinkan nanti tahun depan labanya akan meningkat, harga sahamnya akan meningkat gitu. Jadi setiap informasi yang akan disampaikan kepada pasar atau informasi yang disampaikan kepada publik akan direspon oleh pemegang saham, akan direspon oleh publik, tapi tergantung informasinya. Kalau informasinya itu positif, atau good signal, informasi yang bagus, maka harga sahamnya akan naik atau diinformasi baik oleh pemegang saham. Tapi kalau informasinya itu jelek, misalnya perusahaan menderita rugi atau perusahaan memphk karyawannya, itu kan bad kan, informasi buruk kan, yang notabene itu juga akan direspon oleh pasar. Jadi harga sahamnya nanti akan turun. Jadi bagaimana memprediksinya ya tergantung informasi. Oh, kalau perusahaan menginformasikan hal buruk, ya pastilah nanti harga sahamnya akan turun. Tapi kalau perusahaan menginformasikan hal baik, oh baiklah, berarti nanti harga saham akan naik. Kira-kira demikian ya. Itu bedanya ya. Jadi kalau efisien market hypothesis, itu nanti harga sahamnya bisa terfleksi atau didasarkan pada informasi yang disampaikan oleh perusahaan. Kira-kira demikian. Nah, lalu efisien market hypothesis yang pertama tadi yang saya katakan adalah do security price reflect information. Apakah harga saham? Jadi security price itu adalah harga saham ya. Jadi security di sini kalau bukan orang akuntansi yang menerjemahkan, dia akan keamanan gitu kan. Security, keamanan. Untuk itu, teman-teman semuanya ketika teman-teman menerjemahkan literatur akuntansi atau literatur di bisnis, itu harus hati-hati. Karena kan security itu maknanya beda. Kalau mungkin security di ilmu lain mungkin aman, keamanan gitu. Tapi kalau di ilmu bisnis bukan. Security di sini adalah sekuritas atau surat berharga. Dan terlebih kalau di konteks ini adalah saham, gitu ya. Jadi kalau ditanya Mizana,
Mizana security prices, artinya apa Mizana? Sekuritas pasar. Harga saham. Security prices artinya apa Mizana? Harga pasar. Harga saham loh. Harga saham. Harga saham. Kalau ditanya ke Anastasia, security prices artinya apa Anastasia? Harga saham. Harga saham gitu ya. Jadi do security prices reflect information. Pertanyaannya adalah apakah harga saham itu merefleksikan informasi? Nah, jadi kalau tadi setiap informasi yang disampaikan oleh pasar direspon oleh publik, ya berarti itu adalah pasarnya efisien. Artinya apa? Harga sahamnya merefleksikan informasi. Jadi kalau di dalam IMH atau di dalam hipotesis pasar efisien atau di dalam pasar efisien, maka pertanyaan do security prices reflect information? Yes. Jadi benar bahwa harga saham itu merefleksikan informasi. Kira-kira demikian. Nah, di dalam efisien pasar atau pasar saham efisien itu memiliki dampak baik di dalam corporate finance maupun di dalam investment. Jadi kalau misalnya ketika perusahaan itu tahu bahwa setiap informasi yang dia sampaikan kepada publik itu akan mempengaruhi harga saham, nah maka dia akan menata sedemikian rupa agar perusahaannya itu bagus. Sehingga harga sahamnya juga akan bagus. Nah, implikasinya terhadap investasi adalah bahwa investor atau pemegang saham atau mungkin pemegang saham potensial ya, nah dia akan membeli saham itu berdasarkan informasi yang disediakan kepada publik. Jadi kalau misalnya Warnida mau beli saham Astra atau mungkin Jarum atau mungkin Gudang Garam, Warnida akan lihat dulu informasinya, baik informasi melalui laporan keuangan maupun informasi dari berita. Oh, ternyata ada informasi pelarangan rokok gitu misalnya, atau mungkin iklan rokok nggak boleh mencantumkan rokok. Mana kan iklan rokok itu nggak ada yang bilang rokoknya, kan nggak ada kan, paling cuma simbol-simbol atau kata-kata gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi, ini berpengaruh nggak? Nah, jadi kalau misalnya informasi itu, jadi Warnida sebelum membeli saham, pasti akan melihat informasi itu terlebih dahulu. Kira-kira demikian. Jadi, efficient market hypothesis memberikan implikasi kepada investor bahwa ketika dia akan melakukan investasi, pasti dia akan melihat informasi dulu, sehingga kalau misalnya informasinya bagus, dia baru beli sahamnya. Kalau informasinya buruk, dia nggak akan jadi beli sahamnya, yang notabene perilaku investor tersebut itu akan berpengaruh terhadap harga sahamnya. Kira-kira demikian. Jadi intinya sih market efisiensi itu adalah bahwa harga saham merefleksikan informasi. Itu kata kuncinya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kepada Santika Amelia, dengar suara saya Santika? Kok merama tuh suara nih? Dengar, Pak. Oh, dengar. Kalau misalnya ada informasi ya, ada berita bahwa Astra labanya meningkat. Nah, itu kira-kira berpengaruh terhadap harga saham nggak, Santika? Iya, berpengaruh. Berpengaruh. Berpengaruhnya harga sahamnya naik atau turun? Naik. Naik ya, teman-teman semuanya. Nah, ini konsep dari efficient market hypothesis. Jadi bahwa informasi di dalam laporan keuangan itu berpengaruh terhadap harga saham. Atau harga saham itu merefleksikan informasi yang salah satunya itu adalah informasi laba tadi. Jelas ya? Bisa nangkap ya teman-teman semuanya ya? Jadi intinya harga saham sama informasi ini berhubungan. Kalau ada informasi bagus, di harga sahamnya naik, ada informasi buruk, harga sahamnya turun. Berarti kalau ada harga saham turun, berarti itu ada informasi yang tersampaikan kepada publik adalah informasi yang buruk. Kira-kira demikian ya. Kalau informasi buruk tadi namanya apa? Bad signal. Tapi kalau informasi bagus itu namanya good signal.
sinyal positif, sinyal negatif. Makanya ada teori yang namanya signaling teori. Nah, teori namanya apa, Diva, Angelita? Maaf, Pak. Teori namanya teori apa tadi? Signaling teori. Teori apa namanya? Signaling teori. Signaling teori. Signaling teori. Iya, signaling teori atau dalam bahasa Indonesia itu teori pensinyalan. Nah, teman-teman boleh baca dulu apa itu teori pensinyalan. Di googling dulu, terus teman-teman boleh menyampaikan. Yang pertama Siva dulu, silakan Siva. Apa itu teori pensinyalan atau signaling teori? Itu apa ya? Yang menjelaskan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima atau investor. Oke, baik. Terima kasih, Siva. Dilanjutkan oleh Rianita. Silakan, Rianita. Iya Pak, teori sinyal itu menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Oke, baik. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Amelia Santika. Masih mute, Santika. Nanti yang kedengaran suara apa? Yuk, Santika. Jadi menjelaskan bahwa pihak pengirim, pemilik informasi memberikan suatu berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak. Wah, suaranya hilang ya, Karis Santika ya. Suaranya hilang-hilang, Santika. Oke, baik. Dilanjutkan oleh Karisma Nurul. Suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk atau informasi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori ini memberikan penjelasan mengenai alasan perusahaan memiliki dorongan untuk menyampaikan atau memberikan informasi terkait laporan keuangan. Oke, baik. Terima kasih, Karisma. Satu lagi dari Muhammad. Silakan Muhammad. Muhammad 373. Teori dalam ekonomi yang dikembangkan untuk memperhitungkan kenyataan bahwa perusahaan pada umumnya memiliki informasi yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan dengan investor luar sebagai pengelola kewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan. Oke, baik. Jadi intinya sih bahwa informasi yang disampaikan oleh perusahaan kepada publik itu akan berpengaruh terhadap terhadap perilaku masyarakat atau perilaku investor. Jadi kalau informasinya baik, ya perilaku investor itu akan membeli saham sehingga harga sahamnya akan naik. Kalau informasi yang disampaikan oleh perusahaan itu adalah informasi yang bad atau informasi yang buruk, maka investor dia akan menjual sahamnya sehingga harga saham akan turun. Jadi kata kuncinya adalah bahwa informasi akan berpengaruh terhadap harga saham. Jadi hati-hati ketika menyampaikan informasi. Kira-kira seperti itu ya. Baik, sampai hal ini ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan, atau mungkin tadi ada kalimat saya yang belum jelas, boleh ditanyakan. Baik, jika belum ada, mungkin saya lanjutkan dulu ya pembahasan tadi ya. Yakni terkait dengan efisien market hypothesis tadi ya. Oke, jadi tadi ini saya katakan ya bahwa rekan-rekan semuanya kebalikannya IMH yaitu random walk. Ya, ini harga saham itu sifatnya random.
Harga saham itu sifatnya acak. Jadi Mizana nggak bisa nebak nih. Nanti 1 menit kemudian harga sahamnya itu naik atau turun, nggak bisa ketebak. Karena sifatnya random. Gitu. Jadi, randomly evolving stock prices are the consequence of intelligent investor competing to discover relevant information. Jadi, harga saham itu adalah sifatnya itu adalah random, nggak bisa ketebak gitu. Nanti harga sahamnya mau naik atau mau turun. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya bahwa kalau random walk ini ya seperti ini. Kalau dia itu meskipun dia random naik turun, tapi dia itu secara trennya itu naik, ya berarti random walk with positive trend. Jadi harga sahamnya ini meskipun naik turun, tapi secara tren dia akan meningkat. Sebaliknya, kalau misalnya gambarnya dari sebelah kiri ini tinggi, kemudian ke kanan menurun, ya berarti meskipun naik turun sedikit-sedikit, tapi secara apa namanya, secara tren dia akan turun, kira-kira demikian. Kelihatan papan tulis saya, Diki? Halo Diki? Halo Pak, kelihatan Pak. Oke, kelihatan ya. Ini kalau yang ini adalah dia random walk dengan negatif trend. Jadi yang pertama dari sebelah sini ya, kiri, dia meskipun naik turun, tapi dia secara ini dia trennya negatif gitu. Kira-kira demikian. Jadi ini kita kasih secara tren dia turun negatif. Gitu ya Anissa ya. Bisa tahu ya Anissa ya. Jadi ini random nih. Jadi pas jam 10 dia segini. Nanti jam 11 naik. Nanti jam setengah 12 turun lagi, naik turun. Tapi dia secara tren adalah negatif. Gitu. Dan sebaliknya yang tadi saya digambarkan di gambar sebelumnya, kalau dia trennya positif, yaitu ini adalah security price harga saham ya, harga saham dia dari kirinya rendah, nah gini, nah ini meskipun dia naik turun, meskipun random, tapi dia secara tren dia positif gitu, dia karena naik. Nah sekarang Amalia, dengar suara saya Amalia? Halo Amalia. Benar, Pak. Menurut Amalia boleh coret di papan tulis saya mana yang trennya positif menurut Amalia. Boleh dicoret di papan tulis ini. Oke, trennya positif. Luar biasa ya Zoom-nya sekarang ya, canggih. Oke, baik. Terus kalau menurut Mizana, yang trennya negatif dicoret pakai warna pink. Mizana. Warnanya yang mana, Pak? Oh iya. Warna pink dicoretkan yang ini, yang negatif trend. Yang ini. Ya, oke, pinter sekali ya. Jadi itu teman-teman semuanya. Jadi bahwa meskipun random, tapi dia dalam jangka panjang dia bisa kelihatan akan positif atau akan negatif trennya. Kira-kira demikian. Oke, lupit. Baik, nah pertanyaannya adalah kenapa sih harga saham itu kok random? Ya, di sini ada beberapa alasan bahwa boleh jadi harga saham itu juga bereaksi terhadap informasi. Jadi kalau tadi ada informasi good, harga sahamnya naik. Kalau ada informasi bad, harga sahamnya akan turun. Akan tetapi flow of information-nya is random. Jadi informasinya ini random. Jadi mungkin sekarang ada pemecatan, nanti ada perekrutan. Nah, informasinya ini random sekali. Nah, karena informasinya random, maka therefore price change are random. Jadi harga sahamnya akan random. Kalau informasinya nggak random, ya harga sahamnya nggak random. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini itu adalah ada abnormal return ya, abnormal return. Dan selanjutnya ini. Ini contoh ini ya, contoh reaksi harga saham terhadap informasi ya, teman-teman semuanya ya. Di sini disampaikan bahwa ada midday positif, ada midday negatif. Jadi gini, ini
stock price reaction to CNBC report. The figure shows the reaction of the stock price to on-air stock report during the midday call segment on CNBC. The chart plots cumulative return beginning 15 minutes before the stock report. Jadi tadi saya katakan rekan-rekan semuanya, penjelasannya kayak gini. Bahwa yang 0 ini adalah pada saat informasi ini disampaikan kepada publik. Gitu ya. Yang 0, titik 0 ini kan ada negatif 15, negatif 10, negatif 5, 0 gitu kan. Terus sebelah kanannya ada 5, 10, 15. Nah, 0 ini adalah pada saat informasi ini disampaikan kepada publik. Jadi kalau misalnya pengumuman COVID ya, 0 ini adalah pengumuman COVID. Gitu. Jadi 0 ini adalah pada saat pengumuman atau pada saat informasi ini disampaikan kepada publik. Nah, di sini dikatakan bahwa dia menghitungnya itu 15 minutes. Jadi 15 menit sebelum pengumuman, maka dia minus 15 dan dibandingkan dengan 15 menit setelah pengumuman. Ya, jadi kalau misalnya DAPA pengen menguji pengaruh kebijakan pengumuman COVID. Nah, DAPA ngambil posisi. DAPA mau nolnya itu ke belakang berapa hari, ke depan berapa hari. Gitu ya. Jadi misalnya membandingkan harga saham 5 hari sebelum pengumuman dengan 5 hari setelah pengumuman. Boleh. Itu ya. Jadi ini adalah nama lain studi ini adalah studi studi peristiwa. Nah, kayak gini itu studi peristiwa. Jadi peristiwanya apa ya di titik 0 ini. Nah, kebetulan informasi atau peristiwa di sini adalah informasi tentang midday call yang disampaikan oleh CNBC. Gitu ya. Nah, kalau informasinya itu positif, yang garis apa ini kotak ini ya, kotak ya. Yang kotak ini yang atas, nah after midday, nah maka dia harga sahamnya akan naik. Jadi intinya pasar itu akan merespon informasi. Informasi apa? Midday positif ini. Kalau dia positif ya dia harga sahamnya akan naik. Tapi sebaliknya yang segitiga, kalau dia itu adalah informasinya itu negatif, nah setelah pas habis midday dia akan turun trennya. Bisa dimengerti ya rekan-rekan semuanya ya. Ini balik lagi menguatkan yang tadi saya sampaikan, bahwa ketika perusahaan ini menyampaikan informasi positif, maka harga sahamnya akan naik. Kalau perusahaan, saya ulangi, ya betul ya, kalau perusahaan menyampaikan informasi positif atau good signal, maka harga sahamnya akan naik. Tapi kalau perusahaan menyampaikan informasi negatif atau bad signal, maka harga sahamnya akan turun. Nah, oke. Nah, selanjutnya rekan-rekan semuanya, misalnya nih, kita ganti setelah ini aja, setelah ini ya. Nah, ini IMH and competition. Nah, tadi rekan-rekan semuanya bahwa stock prices fully and accurately reflect publicly available information. Jadi harga saham itu mencerminkan informasi. Nah, pada saat informasi ini tersedia di publik, maka market partisipan atau para investor itu akan menganalisis. Jadi misalnya tadi perusahaan mengumumkan laba. Nah, market partisipan atau investor ini akan menganalisis, berarti kalau mengumumkan laba, berarti perusahaan ini labanya bagus gitu kan, labanya bagus, yuk beli harga sahamnya, siapa tahu nanti harganya meningkat. Tapi kalau misalnya perusahaan ini mengumumkan laba dan labanya itu jelek, yang notabene bad signal, maka market partisipan atau investor juga akan menganalisis, berarti ini nanti harga sahamnya akan turun, yuk jual, sehingga harga saham akan turun gitu, kira-kira demikian. Nah, pasar saham efisien itu terkait dengan respon pasar terhadap informasi itu dibagi dalam 3 ya. Ada weak, semi strong, dan strong. Nah, sebelum kita membahas ini, mungkin saya kasih beberapa ilustrasi dulu ya. Pakai papan tulisnya dulu, sebentar. Oke. Lutfina, bisa melihat papan tulis saya? Ya, kok kecil suaranya Lutfina? Cek, suara Lutfina cek. Iya,
kecil ya. Oke, baik. Jadi tadi kan ada ini ya, ada respon pasar atau market partisipan terhadap informasi. Jadi saya gambarkan gini nih. Nah, misalnya ini kita pakai abnormal return ya. Ininya abnormal return. Nah, terus titik 0 ini adalah peristiwanya. Peristiwa. Nah, contoh misalnya Putri Aprilia, dengar suara saya, Put? Dengar, Pak. Oke, nah Putri Aprilia pengen menguji terkait dengan earning announcement. Earning announcement ini apa, Putri? Tahu nggak, Putri? Earning announcement. Halo, Putri Aprilia. Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Jadi, earning announcement ini adalah pengumuman laba. Earning itu laba, announcement ini adalah pengumuman. Jadi, earning announcement itu adalah pengumuman laba. Gitu ya. Jadi, kalau ditanya ke Editya, EA ini apa ya, Editya? Editya Intan. Pengurangan laba. Kok pengurangan? Pengumuman. Iya, pengumuman laba. Pengumuman laba. Boleh diulang oleh Zahwa Berlianita? Pengumuman laba, Pak. Pengumuman laba. Nah, Berlianita mau ngambil berapa hari sebelumnya? 5 deh, 5 hari. Oh, 5 hari. Berarti ini -1, terus ini -2. Berlianita lanjutkan. Sampai -5. Ditulis ya, sampai -5. Untuk itu Diva Angelita Anissa, dengar suara saya, Diva? Dengar, Pak. Berarti ke kanan harus plus berapa, Diva? 5 juga. Plus 5. Silakan ditulis, Diva. Diva ditulis sebelah kanan. Bentar, Pak. Bentar, Pak, ini. Kalau misalnya perusahaan ini laba ya, perusahaan ini laba, maka pergerakan harga sahamnya akan seperti ini. Nah, setelah ini dia akan naik gini. Nah, pertanyaannya, kenapa harga sahamnya kok naik? Ada pendapat nggak dari rekan-rekan semuanya? Rianita, ada ide nggak? Kenapa harga sahamnya kok naik setelah pengumuman? Atau abnormal return-nya naik, kenapa? Rianita, cek suara. Iya, Pak. Kenapa? Karena informasi dari perusahaan, Pak. Informasinya positif atau negatif? Kalau dia naik berarti informasinya positif, Pak. Iya, karena tadi kan laba ya, laba itu kan dia harga informasi bagus ya, maka dia adalah good information, good ya, good atau good information atau dia good signal, maka dia ininya akan naik gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya informasinya itu adalah informasi yang buruk atau misalnya perusahaan itu earning announcement-nya negatif, maka dia akan turun. Nah, ini BS, bad signal, atau perusahaan itu rugi. Intinya bahwa harga saham ini itu akan merespon atas informasi yang diumumkan. Kalau pengumumannya itu positif, ya harga saham akan naik. Kalau pengumumannya itu negatif, harga saham akan turun. Bisa dimengerti? Nah, sekarang kalau misalnya nih, satu lagi saya bikinkan di sini. Terus di sini ada PPKM ya, pengumuman PPKM. P susah amat nulis PPKM, PPKM. Nah, PPKM, ada informasi PPKM. Amalia mau neliti berapa hari?
3 hari aja ya, saya tuntut. Dan nggak kepanjangan. 3 hari. Nah, terus ini 3 hari. Coba Amalia kasih angka, Amalia. Ini PPKM announcement. Nah, oke, baik. Terus Adela, dengar suara saya Adela? Dengar, Pak. Coba Adela gambar grafiknya. Kalau misalnya ini saham untuk perusahaan ini, saham untuk perusahaan apa namanya? Perusahaan hotel atau mungkin perusahaan di bidang pariwisata. Itu sahamnya kira-kira kayak gimana? Adela, boleh digambar Adela. Halo Adela, bisa gambarnya Adela? Iya, Pak. Silakan. Terus kalau apa namanya Robiah, dengar suara saya Robiah? Kalau Robiah untuk saham perusahaan farmasi. Nah, silakan. Gimana kira-kira? Gambarnya gimana kira-kira Robiah? Nadif untuk beda warna ya, beda warna. Kalau Robiah pakai warna apa maunya Robiah? Yang lain silakan digambar yang tadi saya tunjuk. Gambar di sini, warna Pak. hitam ini. Oh, yang warna hitam ini. Ini bebas, Pak, negatif atau positifnya. Iya, tadi ini kan PPKM nih, informasi PPKM. Nah, menurut kamu nanti harga sahamnya mau turun atau naik? Oh, itu berarti terserah saya, Pak. Terserah, ya. Tadi selain ini siapa tadi yang saya tunjuk pertama dan kedua? Yang tak minta gambar? Iya, Pak. Oke, silakan. Ini naik atau turun nih? Pos stabil? Naik loh, Pak. Oh, Habis pengumuman naik. Oh iya, iya. Oke, habis pengumuman naik. Oke, ini Anastasia. Kasih tulis. Anastasia, sing nulis, sing gambar. Ya, Pak. Tulisin Anastasia.